Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Marta Veronica, F1F1 190440 akan menjelaskan tentang formulasi dan teknologi sediaan padat dan cair pada bagian pembuatan gel skala industri dan spesifikasi alatnya. Menurut Farmakope Indonesia edisi keempat, gel, kadang-kadang disebut jelly, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Adapun contoh sediaan gel berupa Voltaren, hand sanitizer yang bisa kita jumpai yaitu Dettol, dan gel rambut yang bisa kita pakai. Pertama, alur produksi gel skala industri. Sebelum melakukan produksi, dilakukan sterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan. Penimbangan dibedakan atas dua, yaitu bahan aktif ditimbang di ruang steril, sedangkan basis ditimbang di ruang non-steril. Pada basis dilakukan pelelehan bahan dan pencampuran bahan dengan menggunakan laminar airflow dan colloid meal sebagai pengaduk. Selanjutnya dilakukan pencampuran antara bahan aktif dan basis. Pencampuran dilakukan di bawah laminar airflow dan massa yang telah halus dimasukkan ke dalam kontainer stainless steel. Kemudian diaduk dengan mixer selama 1 jam pada suhu sekitar 40-50 derajat Celcius. Pada tahap ini dilakukan IPC berupa pemberian homogenitas, kadar zat aktif, dan viskositas, serta diberi label. Kemudian dilakukan pengisian ke dalam tub setelah disetujui oleh tim quality control. Kemudian dilakukan IPC berupa pemeriksaan bobot, tes kebocoran, uji sterilitas, dan yang lain sebagainya. Produk yang telah lulus uji dikemas dengan pengemasan sekunder atau box karton, kemudian disimpan di dalam gudang obat jadi. Berikut ini contoh video pembuatan gel. Bahan-bahan seperti isopropil alkohol dimasukkan ke dalam mixer yang berkapasitas besar. Selain isopropil alkohol, ditambahkan juga asam poliakrilik, aquades, gliserin, polypropylene glycol, ekstrak aloe vera, tocopherol asetat, dan triethanolamin. Semua bahan tersebut dicampurkan atau dimixer hingga bercampur sempurna dan membentuk gel. Dilakukan quality control pada sediaan gel. Kemudian botol yang kosong yang akan digunakan sebagai wadah disterilisasi dan dibersihkan dari kontaminan. Gel diisikan ke dalam botol menggunakan mesin pengisi. Botol yang telah terisi ditutup dan disegel. Yang terakhir adalah pelabelan pada botol yang berisi identitas dari sediaan tersebut. Berikut adalah spesifikasi alat yang digunakan. Yang pertama adalah laminar airflow. Laminar airflow adalah alat yang berguna untuk bekerja secara aseptis karena mempunyai pola pengaturan dan penyaring aliran udara, sehingga menjadi steril dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Filter yang pertama adalah pre-filter dan yang kedua adalah HEPA filter. Dan yang kedua adalah mixer panatori. Mixer panatori digunakan untuk pencampuran dan pengadukan bahan kental seperti gel. Sebelah kiri adalah gambarnya dan sebelah kanan adalah komponennya berupa chain drive, gear drive, elektromotor, ball holder, support contricus, mixing tool, planetary drive, comment table, football, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah Sigma mixer. Sigma mixer berisi pencampuran elemen dari dua tipe sigma dalam jumlah yang kontra berputar ke dalam untuk mencapai sirkulasi ujung ke ujung, serta menyeluruh dan pencampuran yang seragam pada pembersihan dekat atau tertentu dengan wadah. Di atas adalah gambarnya beserta komponennya. Alat yang keempat adalah mixing tank double jacket.
Mixing tank double jacket adalah alat untuk mencampur lebih dari dua bahan. Cara kerjanya adalah bahan liquid yang akan dicampur dimasukkan melalui inlet produk, kemudian steam sebagai sumber pemanas akan memanaskan tangki tersebut. Motor penggerak utama mixer akan berputar dengan kecepatan tertentu untuk memixing sampai homogen. Alat yang kelima adalah high shear mixer. Mesin yang dirancang untuk pengurangan ukuran ini dapat digunakan untuk mencampur, tetapi meskipun gaya gesernya baik, efisiensi pencampuran umumnya buruk. Adapun komponennya berupa primary high speed motor, disintegrator head, propeller mixer, mixing vessel, dan drain valve. Selanjutnya adalah colloid mill. Adapun komponennya yaitu circulatory tube, handle, motor cover, T-valve, outlet, base, adjuster, cold water inlet, dan feeding hopper. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mohon maaf bila ada kesalahan.